Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Rabu 10 Maret 2021, yang adalah pekan ketiga masa Prapaskah. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, segala peraturan yang dibuat dan ada di dunia ini sesungguhnya tujuannya adalah untuk ketertiban hidup bersama dan kesejahteraan hidup bersama. Nilai yang ada di balik semua hukum yang berlaku adalah keselamatan dan kebahagiaan hidup bersama. Sehingga orang yang taat kepada hukum dan mematuhi hukum akan menciptakan kehidupan bersama yang tertib dan teratur. Namun nilai di balik semua hukum yang ada harus digenapi. Semuanya demi kebahagiaan hidup bersama. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya." Yesus mau menegaskan di sini bahwa ia taat kepada hukum Taurat, dan terlebih dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Yesus melihat bahwa inti dari hukum Taurat yang harus dijalankan adalah terdapat dalam hukum cinta kasih, yaitu cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Sehingga tidak ada gunanya menjalankan hukum yang ada tanpa dilandasi oleh semangat cinta kasih. Kita boleh taat dan setia dalam menjalankan hukum, tetapi hati kita juga terarah kepada kasih dan kepedulian kita kepada sesama, terutama sesama kita yang membutuhkan bantuan karena penderitaan, karena kesulitan hidup yang mereka alami. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, kita memenuhi amanat hukum kasih yang digenapi oleh Yesus untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepada peraturan gereja, tetapi semua tindakan kita dan juga apa yang diajarkan gereja mengarah kepada kebahagiaan dan keselamatan jiwa-jiwa. Kita rajin untuk berdoa dan beribadat kepada Tuhan, tetapi dalam perutusan kita juga menjadi nyata ungkapan iman kita dalam rasa peduli dan belas kasih kepada sesama yang membutuhkan bantuan. Semoga kita taat dan setia dalam memenuhi amanat cinta kasih Tuhan yang ditanamkan dalam diri kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.